عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النزل وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kata Rasulullah bahwa sesungguhnya nazar itu tidak mempercepat kebaikan dan tidak mendatangkan kebaikan. Jadi kadang kita ada urusan, kita mau bernazar, padahal sebenarnya di sisi Allah kita akan mempercepat apa yang kita inginkan. Sehingga kata Nabi wa inna ma yastahraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu biasanya keluar dari orang-orang yang bakhil. Siapa orang bakhil? Orang yang pikir. Ya. Nanti ada urusannya. Oh, saya kalau selesai urusan saya sedekah. Ngapain itu bernazar sedekah? Sedekah saja. Iya, ya. Tidak usah bernazar, karena kalau bernazar nanti ada kafarahnya kalau Anda tidak bisa tunaikan. Jadi makanya kata Nabi dia keluar dari orang yang bakhil. Karena tidak pantas, tidak perlu kita bernazar. Karena kita berpikir bahwa dengan kita bernazar maka insya Allah Allah mudahkan itu urusan. Tidak ada pikiran, tidak ada hubungannya kata Nabi. Anda selesaikan Anda punya urusan dengan baik, dengan profesional, dengan begitu. Kemudian bantu dengan doa. Jadi tidak usah dibantu dengan nazar. Jadi seperti kita mau paksa. Imam Syafi'i bilang, makanya yang paling keras hukum nazar itu di mazhab Syafi'i. Justru di mazhab Syafi'i makruh. Bahkan ada Syafi'i yang bilang makruh tahrim, mendekati haram. Karena tidak perlu bernazar. Seperti kita mau paksa Tuhan. Iya kan? Saya kalau seandainya selesai anak apa itu hari, anak tinggi jalan kaki, lalu pergi. Tak perlu. Ente mau dapatkan itu hari, ente istihara, ente hibah baik-baik, kemudian ente doa sama Allah. Kalau sekufu, kalau jodoh, tak bukan. Tak begitu. Ya? Nah, jadi begitu. Jadi tidak usah bernazar. Anak kalau dapat ini proyek, saya bangun masjid, tak perlu. Kalau ente mau bangun masjid itu dapat proyek tidak dapat proyek itu bantu. Ya, makanya kata Nabi ini keluar dari lisannya orang-orang yang bakhil sebenarnya. Sehingga paham ya. Jadi seperti dia mau batasi, nanti Allah kasih baru saya kasih. Memangnya selama ini kita hidup Allah tidak kasih. Selama hidup kita Allah tidak kasih. Jadi tak perlulah bernazar. Makanya status hukum nazar di Imam Mazhab Abu Hanifah, hukum nazar itu mubah, sama seperti dengan Imam Malik, ya. Jadi mubah hukumnya. Kalau di Imam Hambali hukumnya ini nazar sunnah. Ya, hukumnya sunnah, bolehlah. Tapi di mazhab Syafi'i makruh. Jadi Imam Syafi'i tidak anjurkan bernazar, itu sudah tidak perlu. Kalau ente bernazar, nazar yang mutlak, nazar ibadah, jangan yang mu'allaq, ya. Nazar pakai syarat. Jadi nazar mutlak apa itu? Sebentar saya ingin salat tahajud 12 rakaat. Itu yang bagus. Jangan begitu. Tidak ada yang beda-beda. Saya mau salat tahajud sebentar. Nazarnya niatnya mutlak, tidak pakai embel-embel, tidak pakai syarat. Itu yang bagus. Makanya Imam Syafi'i katakan kalau nazar mutlak ini yang bagus, mustahab ini. Jadi jangan nazar nanti kalau saya jadi kepala dinas, saya bangun masjid. Jadi kalau ente tidak kepala dinas, ente tidak mau bangun, tidak mau buat kebaikan. Kan begitu. Kalau saya jadi kepala sekolah, selamat datang Pak Guru, sehat-sehat. Jadi kalau saya seandainya tidak mau, kalau seandainya tidak jadi kepala sekolah, itu tidak mau buat kebaikan. Jadi jangan bernazar. Makanya Imam Syafi'i itu nazar itu makruh. Ya. Nah, jadi yang bolehkan nazar itu Imam Abu Hanifah. Bolehlah, mubah ya. Nah, boleh. Tapi
Ingat kata Nabi bahwa innahu la ya'ti bi khairin, sesungguhnya nazar itu tidak akan mempercepat atau tidak akan menjadikan Anda punya pekerjaan itu selesai. Ya, jadi tidak ada hubungannya. An-Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffaratul nazri kaffaratul yamin, rawahu Muslim. Rawahu Qazada Tirmizi fihi idza lam yusammihi wa sahihahu. Jadi saking beratnya ini nazar, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga ada kafarahnya. Jadi kalau nazar kita tidak tunaikan, jadi ada kafarahnya. Makanya jangan sembarang bernazar. Dia jadi ada kafarah. Al-Hajj ayat 29. Jadi ada kafarah. Maka kata Rasulullah, kafarahnya nazar sama dengan kafarahnya yamin. Sama dengan kafarahnya sumpah. Yang Jumat lalu sudah kita bahas. Jadi kalau sudah bernazar, ya otomatis wajib harus ditunaikan. Jangan begitu. Wa yafuna binazr, ya. Wa yufuna binazr. Jadi mereka menunaikan nazar-nazarnya, wajib. Al-Hajj. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar yang mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling bait al-Itiq atau Baitullah. Jadi kalau sudah kita lapas, itu sudah wajib. Jadi kan bikin susah diri sendiri. Jadi kalau kita tidak tunaikan, berarti kita dosa. Ada kafarah. Ada kafarah. Jadi yang pertanyaannya secara fikih begitu. Mungkin nanti ada yang lain. Jadi kalau seandainya saya dalam hati, ya Pak ya, dalam hati, kalau saya dapat uang 10 juta ini, hati bulan ini dapat 10 juta, laba untungnya, saya puasa 3 hari, tiba-tiba dapat laba 10 juta, tapi tidak puasa, tidak tunaikan nazar. Kira-kira ini harus tunaikan nazar? Harus. Ini tidak dilafaz, ini fikihnya di sini. Harus. Karena innamal a'malu binniyat. Betul. Ya, nah, sawah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Hambaliyah bahwa apabila nazar itu tidak dilafazkan dengan lisan, maka tidak wajib dibayar kafarah. Oke, itu fikihnya di sini. Berarti butuh saksi saja. Karena dilafazkan. Kecuali dilafazkan. Harus ada saksi berarti. Saksi tidak perlu, Anda sendiri sebenarnya. Jadi syaratnya nazar tidak perlu ada saksi. Ya. Jadi nazar tidak perlu ada saksi, yang jelas Anda sudah lafazkan. Baik ada orang atau tidak yang dengar, itulah was, tidak apa-apa. Yang penting Anda sudah lafazkan. Saya kalau dapat laba 10 juta, saya puasa 3 hari. Atau saya traktir semua orang di majelis taklim. Bapaknya ya. Tiba-tiba ente dapat laba, kemudian ente tidak bayar itu nazar, maka ente dosa, maka harus bayar kafarah. Ya. Jadi kalau tidak dilafaz, jadi kenapa saya sampaikan dari berapa tahun yang lalu kita sampaikan bagaimana pendapat empat mazhab supaya tuan-tuan semua berdiri di pendapat yang mana yang terbanyak, silahkan. Ya, karena Nabi sudah sampaikan dasarnya bahwa setiap ada perbedaan ikhtilaf, apalagi masalah hukum, maka Anda berdiri di mana banyak ulamanya. Ya. Jadi tinggal Anda pilih. Jadi saya sampaikan selalu 4 mazhab, tidak lari dari itu. Walaupun mazhab-mazhab dalam Islam itu ada beberapa banyak yang bisa jadi patokan. Tetapi ini juga seleksi daripada semua para ulama, tabi'in. Maka ulama yang tabi'in ini yang paling kapasitas
kapasitasnya sempurna dari ratusan ulama, kewaraannya, kemudian ketakwaannya, bukan hanya keilmuan syarat, wara, takwa, tawadhunya, maka empat inilah sebagai pilarnya, ya. Empat inilah sebagai pilar kita hukum, karena kita tidak ketemu langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita Abu Hurairah, tidak usah bermasa, ya. Tapi ingat, di zaman Nabi juga ada ulama-ulama yang ada selain Rasulullah, ya, yang ulama tafsirnya, ulama hadisnya, hukumnya itu ada, ya. Yang mana sahabat kadang minta rujukan kepada mereka, baik Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah sendiri, dan makanya tidak heran kalau dalam tafsir, dalam hadis itu banyak perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Jadi itu intinya begitu, ya. Jadi kalau seandainya tidak dilapaskan, maka tidak bayar kafar. Ustaz, walaupun ada sebagian kecil dari pendapat Imam mazhab Hambali, tapi mayoritas ijma apabila dilapaskan baru kita bayar kafar, ya. Kemudian kafarahnya apa, ya? Baru sudah kita bahas di ayat yang lalu, ya. Jadi kafarahnya yang pertama membebaskan budak, ya. Tentunya hari ini zaman perbudakan sehingga adanya Islam, status derajat manusia, inna akramakum indallahi atqakum, itu sederajat. Habis perbudakan dengan adanya Islam. Maka yang pertama memberi makan 10 orang, itu kafarahnya. Memberi makan 10 orang ini menurut mazhab Syafi'i kenyang, ya. Ini kenyang, memberi makan 10 orang ini kenyang. Jadi bukan nasi kuning 5.000. Nasi kuning 5.000 tidak kenyang. Ini kenyang, ya. Jadi memberi makan ini kenyang. Kemudian kalau tidak bisa 10 orang diberi makan dalam keadaan kenyang, maka memberi pakaian 10 orang, ya. Memberi pakaian ini bukan pakaian bekas. Jangan ente cari di pasar. Orang ente cari cakar, ya. Ente cari cakar itu, ya, jadi makan itu. Jadi jangan pakaian bekas, pakaian yang memang baru asal. Jadi sebenarnya lebih mahal, ya. Nah, kemudian puasa 3 hari, kalau tidak mampu puasa 3 hari. Itu kafarah. Kalau kita tidak bayar itu kafarah dosa, di akhirat kita nanti dituntut 3 hari kemudian. Jadi fikihnya apa? Fikihnya kafarah ini, apakah puasa 3 hari kafarah nazar ini harus muta'ammidan, harus berturut-turut, atau boleh selang-seling? Dua-dua bisa. Selang saja. Kalau berturut-turut tidak masalah, tapi secara hukum dia boleh berselang-seling. Dan itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ya, maka boleh berselang-seling. Yang tidak boleh berselang-seling itu kafarahnya kita jima, berhubungan dengan istri di siang hari, ya. Syahrain mutatabi'ain. Kan 2 bulan harus berturut-turut. Jadi kalau sudah 2 bulan dan 60 hari, ya. Kalau 59 hari kemudian ente marit, ente sakit, pulang dari awal. Nah itu makanya jangan buat dosa, jangan buat berzina di bulan puasa. Ini repotnya kalau sudah 15 hari, kalau masih 10 hari masih tidak apa-apa, ya. Jadi untuk kafarah puasa 3 hari boleh berselang-seling, ya. Nah, jadi kalau sudah tidak ada budget, ya, karena sudah bodoh, umpamanya bodoh karena kurang ilmu, kemudian enak-enak saja bernazar, padahal tidak perlu bernazar, ya. Kalau orang paham tidak perlu bernazar, tapi sudah keparang dia bernazar, maka berpuasalah 3 hari. Kalau memang tidak ada budget, pun tidak ada mampu terus untuk kasih nyukun, untuk kasih pakaian orang, ya terpaksa berpuasa, ya. Berpuasa seperti mana puasa, ya, normal dari pajak sampai terbenam matahari. Itu fikihnya kafarah, ya. Boleh putus-putus, tidak ada masalah.
Man nadara nazran lam yusammu fa kafaratuhu kafaratu yamin. Wa man nadara, jadi barang siapa yang bernazar belum menentukan, dia nadarnya belum ditentukan, kemudian dia tidak mampu untuk realisasikan, maka bayar kafarah. Kan? Seperti mana kafarah sumpah. Wa man nadara fi ma'siyatin fa kafaratuhu kafaratu yamin. Barang siapa bernazar tentang maksiat, maka jangan lakukan, maka bayar kafarah. Karena jadi fikihnya begini. Kita ambil fikihnya lagi dulu ya. Jadi kita ringkas. Jadi fikihnya begini. Apakah nazar yang sudah dilafazkan ya, boleh ditarik kembali sehingga tidak perlu bayar kafarah? Saya sudah lafazkan, kalau saya berhasil, saya mau bangun masjid kembali. Apakah itu kata-kata boleh kita tarik kembali? Boleh kita tarik kembali? Maka sepakat ijma ulama 4 mazhab bahwa nazar tidak boleh ditarik kembali. Itu fikihnya ya. Tidak boleh ditarik kembali. Jadi kita sangka kalau saya dapat proyek, saya mau bangun masjid, sudah kita lapis. Ini fikihnya Imam Syafi'i ya. Kemudian saya maaf ralat. Maka menurut Imam Syafi'i tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kecuali menurut Imam Abu Hanifah kalau ada paksaan ibadah, intimidasi, ya, ada paksaan memang dipaksa intimidasi. Nah itu larinya seperti Ustaz Hamka bilang tadi, inna amalu binniyat, ya, karena memang kita dalam keadaan terpaksa. Jadi ketika kita sudah lapaskan, maka tidak ada yang membatalkan itu ibadah. Ya, tidak ada yang membatalkan. Jadi makanya kata Nabi, demikian juga kalau maksiat, wa man nadara nazara la yuqitu fa kafaratuhu kafaratul yamin. Nah, demikian juga barang siapa yang dia bernazar, yang pada hakikatnya nazar itu dia tidak mampu. Ini bodohnya orang bernazar. Biar dia tidak mampu, dia paksakan. Maka kata Nabi, tinggalkan, jangan paksa, bayar kafarah. Jadi umpamanya dia bernazar, saya bernazar kalau saya dapat ini saya panjat kelapa sampai di ujung. Ya kan begitu? Ini kan tidak logis. Kita punya kebodohan sendiri. Bisa-bisa kalau kita paksa panjat yang kita tidak ahli, jatuh ente, mau. Ya kan begitu? Atau ada yang bernazar, saya kalau selesai ini, umpamanya ini yang lebih tolol lagi, kalau urusan politik lebih tolol lagi. Ya, kalau menangkan tidak saya jalan kaki dari Palu ke Makassar. Ini kan tidak logis, tidak masuk di akal. Maka kata Nabi, kalau yang tidak masuk di akal begini dan memang dia tidak mampu, bayar kafarah saja. Demikian juga Nabi bilang, kalau mungkin kita bernazar maksiat karena di zaman jahiliyah, ya, ketika itu belum kenal Islam atau belum ada hidayah, belum hijrah, ya, kita masih syakran, kita masih masih judi, ya, masih makhluk lah, ya, masih jahil. Nah, maka kalau begini keadaannya, pernah kita bernazar di masa jahiliyah bahwa kalau seandainya saya berhasil semuanya, ya, karena berhasil ini saya ingin amal 100 bocor, ya, ini kan maksiat. Jadi boleh kita laksanakan, tidak boleh haram, tapi kita harus bayar kafarah. Walaupun dia nazar maksiat, tidak membebaskan kita untuk bayar kafarah. Itu fikirnya, saya bilang ya. Jadi seandainya ini nazar maksiat, kalau saya berhasil, saya main judi atau saya minum arak, maka secara hukum nazar ini tidak boleh dilaksanakan. Kita ini maksiat. Tetapi walaupun dia maksiat, tidak menggugurkan kita untuk membayar kafarah. Saya kita paham ya? Tidak menggugurkan kita untuk membayar kafarah. Kenapa? Karena nazar yang sudah dilapaskan tidak bisa ditarik kembali. Nazar yang sudah dilapaskan tidak bisa ditarik kembali. Jadi mau tidak mau kita harus bayar. Jadi kalau seandainya maksiat itu gampang kita buat. Saya kalau berhasil saya minum sama 1 tetes, kan itu yang mudah, ya. Atau 1 teguk, itu kan mudah. Maka jangan dilakukan walaupun mudah. Tidak boleh kita lakukan, bayar kafarah karena itu dosa. Karena begitu. Nah, pertanyaannya
saya bernazar, bernazar di zaman dahulu, ya, saya bernazar di zaman dahulu. Kemudian saya teringat itu nazar ketika saya sudah hijrah, saya sudah dalam keadaan sana. Apakah wajib saya bayar? Wajib. Ya. Maksiat berarti kita bayar kafarah. Kalau tidak maksiat berarti wajib kita tunaikan. Oke. Saya kira-kira. Kemudian ini fikihnya lagi. Untuk saya ingat, seandainya nazar kita pada masjid, ini ada pilihan. Waktu zaman dahulu, bukan yang zaman terkini ya. Waktu zaman dahulu, kemudian setelah dihitung kita sudah hijrah, itu nazar kebaikan, bukan maksiat. Setelah dihitung, nazar kita itu lebih tinggi budgetnya daripada kafarah, ya. Dan kalau kita mau tunaikan kita tidak mampu, kan begitu. Maka bagaimana status itu? Sepakat Imam Syafi'i, Imam Hambal dengan Imam Abu Hanifah, kalau begini statusnya, maka kita harus bayar kafarah. Karena memang kita tidak mampu kan? Karena budgetnya nazar lebih tinggi daripada budgetnya kafarah. Ya, sebagai begini memang kalau fikih karena yang tidak masuk di akal. Ya. Nah ini yang diramu sama para ulama. Fikih-fikih yang tidak masuk di akal itu yang diramu, digoreng. Nanti dibentuk, dibuat status hukum. Bisa paham kira-kira apa ya? Enak aja juga lu sebenarnya begitu agak. Nah, jadi makanya sebenarnya intinya jangan bernazar. Hilangkan saja itu nazar sebenarnya. Lain dengan undangan kata Imam Syafi'i ya. Pak Guru hari Ahad datang ke rumah saya ada makan bersama, itu bukan nazar, itu undangan. Ya, itu undangan. Berapa? Ini kita selesaikan aja. Saya tidak akan kita lengkapi lagi. Perlu saya baca. Walau Uqbah bin Amir lagi musnad ini. Wa man nadara an ya'si Allah fala yusiha yusuf. Kalau saya bernazar tentang maksiat dari Imam Bukhari, maka jangan laksanakan nazar itu. An Uqbah bin Amir nadara ukhti, saudara perempuan saya bernazar, anta nusiya ila baitillah, akan berjalan kaki ke Masjidil Haram, Baitullah Afiyah, ini Bukhari. Afiyah dalam keadaan telanjang kaki. Fa'amaratni, maka saya disuruh an astaftiya laha Rasulullah sallallahu untuk bertanya persoalan ini kepada Rasulullah. Kemudian saya bertanya, faqala Nabi sallallahu dan Nabi menjawab, litamsi wal harkab muttafaqun alaih. Ini yang tidak masuk di akal. Jadi saudaranya Uqbah, saudara perempuannya bernazar dengan sesuatu, kalau berhasil selamat datang Mas Dalil, sehat-sehat. Jadi kalau seandainya saya berhasil, saya mau jalan kaki ke Masjidil Haram tanpa alas kaki. Jadi Nabi ditanya persoalan ini sama Nabi. Jadi Nabi sampaikan, kasih tahu saudara perempuanmu, pergilah berjalan, tapi pakai naik kendaraan. Tidak usah berjalan, pergilah naik kendaraan. Tidak usah tidak pakai alas kaki. Karena ini hal yang tidak masuk di akal. Ya, jadi jangan bernazar yang memang tidak masuk di akal. Atau umpamanya kalau saya dapat janda itu, saya bernazar bangun masjid, tidak perlu. Kamu itu dapat janda atau tidak itu Anda usaha, Anda istihara, Anda doa, kan gitu ya. Jadi tidak usah bernazar, berat diri. Wali Ahmad Arba'ah dari Ahmad Imam Ahmad, Inna Allah Taala la yasna'u bisiqai ukhtika syai'an muruha fal tahtarir wal tarkab wal ta'sum salasata ayyam. Jadi di hadis yang lain dari Ahmad berkata, sesungguhnya Allah tidak berbuat ampun dengan dan tidak berbuat apapun dengan kesusahan saudara. Karena buat apa saudara itu bernazar jalan kaki jauh-jauh, tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, tidak usah kata Nabi. Maka Nabi sampaikan Nabi sampaikan suruh Nabi sampaikan tutup auratnya, pakai dia kerudung, saudara
kemudian naik kendaraan, kemudian dia ganti dengan kafarat puasa 3 hari. Dan ini yang paling sahih secara fikihnya. Jadi tiba-tiba kita bernazar, ya, dari sini ke Makassar jalan kaki tidak pakai sandal. Ya begitu. Kalau saya dapat hari, saya jalan kaki dari sini ke Makassar tidak pakai sandal. Maka Nabi kasih solusi. Kau pergi untuk orang tua, karena ini kan perempuan. Jadi Nabi suruh pakai kerudung, kau berjalan naik kendaraan naik bus ke Makassar, tapi bayar kafarat. Oke? Jadi tidak usah bernazar yang tidak. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas minta istasa Sa'ad bin Ubadah minta petunjuk kepada Rasulullah bin nazrin kana ala ummihi yuwafiyat qabla. Jadi ummi saya meninggal sebelum dia tunaikan nazarnya. Faqal aqdihi anha, ya, tunaikan nazarnya. Nah, ini kalau jadi seperti puasa kan, mata siapa yang meninggal kemudian ada utang puasanya, maka walinya yang harus mengganti utang puasa sama dengan nazar. Jadi kalau sempat ibu kita bernazar, apabila insya Allah anak, kalau saya sehat, kalau saya dapatkan ini, saya ingin bersedekah, ya, ke masjid 1 juta umpama, maka dia meninggal, maka kita sudah pernah dengar, maka harus bayar itu nazarnya, bayar 1 juta, ya. Nazar Rasulullah SAW, orang lagi bernazar dengan Nabi, dia orang dibuat buyut buhana. Jadi ada seorang laki-laki bernazar ingin sembelih unta di daerah Buhana. Fa'ata Rasulullah fas'alahu, maka datang kepada Nabi, Rasul bertanya tentang ini. Faqal, Nabi menjawab, hal kana fi, Nabi bertanya, hal kana fiya wasadun yu'bad, apakah di tempat itu bekas tempat berhala, tempat orang menyembah? La, kan fahal kana fiya idun min a'yadihim, apakah tempat itu selalu hari-hari besar orang musyrik lalu? Kata qal, la, tidak. Katanya tidak. Maka aufa bi nazrika fa innahu la wafa'a li nazri fi ma'siyatillah, maka laksanakan nazarmu, kemudian kalau dia bermaksiat kepada Allah jangan melaksanakan. Demikian juga wala fi qadiyatir rahim, memutuskan tali silaturahmi, wala fi la yamliku mu'adabah. Nah, jadi karena nazar dengan satu benda yang tidak dimiliki manusia ini, yang kita tidak miliki, jangan bernazar kalau kita tidak mampu. Kemudian bernazar, jangan kita bernazar apabila maksiat, memutuskan silaturahmi, ini tidak boleh. Jadi kalau saya tunggu, insya Allah kalau saya dapatkan ini proyek, saya tidak sapa dia selama 10 tahun. Saya tidak mau menyambung hubungan dengan dia. Jadi ini nazar maksiat, ya. Jadi nazar maksiat itu salah satu qadiyatir rahim, memutuskan silaturahmi itu tidak boleh, ya. Jadi masa bernazar tidak bertemu sapa, nazar bermusuhan, jangan salah. Ini juga ada Jabir radhiyallahu taala anhu, rajulan qala yaumul fath. Ketika Fatu Makkah ada seorang laki-laki bernazar. Dia bernazar, ya Rasulullah, inni nadartu in fataha Allahu alayka Makkah an usalliya fi baitil muqaddas. Jadi saya bernazar kalau bisa Mekah, Batul Mekah dikuasai kembali sama umat Islam, maka saya mau sembahyang di Baitul Muqaddas, sembahyang di Palestina. Kan begitu? Coba kita coba nalar, ya, di depan Nabi. Saya mau sembahyang di Baitul Muqaddas di Palestina, di Yerusalem. Maka kata Nabi, "Sallahuna." Sembahyang sini saja. Nabi bilang, sembahyang di Makkah saja. Jadi dia ke vokal. Dia bilang, "Ya Rasul, saya mau sembahyang di Masjidil Aqsa." Kata Nabi, "Sallahuna." Di sini saja. Nabi bilang, "Fas'alahu faqal." Maka yang ketiga kali dia bilang, "Ya Rasul," Nabi bilang, "sembahyang di Masjidil Haram saja." Kalau tidak saya mau sembahyang di sana. Maka fas'alaka idza. Jadi Nabi bilang, ya terserah ente. Jadi kurang aneh, kira-kira begitu bahasa kita di Sulawesi, kurang aneh. Kenapa Nabi sampaikan begitu? Padahal dia menazar itu Jalan jauh sekali, 2 bulan. Satu, kita ambil fikihnya, ya. Satu, perjalanan 2 bulan. Jelas karena tidak mau. Yang lain
Ini dalil kibirnya orang Arab. Ini Habib semacam kenapa pergi ke sana, dakwah ke sana, disebut 100.000. Baik, kalau kita menegakkan agama, menyebarkan agama, bukan hanya 100.000, kita harus kembali sembahyang ya, lebih banyak lagi. Nah, jadi fikihnya kata Imam Syafi'i, selain dia tidak mampu jauh, dulu kendaraannya untuk, ya kan, Avanza onta atau Kuda. kuda. Nah, satu jarak Mekah ke Madinah ke Yerusalem 1.500 kilo. Ya, jadi kalau mau ke sana 1 bulan, pulang 2 bulan, kan siksa diri. Ya kan begitu. Tapi lalu pahalanya hanya 200 sampai 500. Sedangkan di Yerusalem 100.000. Buat apa kan? Bayar kafara saja. Iya kan? Selesai. Jadi tidak ada gunanya karena fadilahnya lebih besar fadilahnya. Ya. Karena kata Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusaffu rihalu illa ila salasati masajid. Jadi berpaksa-paksa, rihla berjalan-jalan, boleh kita kemana-mana dengan 3 masjid. Ya, boleh jual sawah sedikit, boleh jual bakaran emas sedikit, tapi jangan jual semua ya. Untuk ziarah ke 3 tempat ini, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, katakan masjid saya, kemudian Baitul Muqaddas. Jadi boleh berziarah di 3 tempat ini dipaksa-paksa. Ya. Jadi kalau hanya mau pergi traveling ke Eropa itu tidak ada gunanya. Kecuali ada misi-misi dakwah, misi-misi agama, mubazir. Kalau mau traveling dulu, lebih baik pergi di Masjidil Haram, pergi di Masjid Nabawi ziarah kepada Nabi, di Masjid Haram laksanakan umrah dengan haji, kemudian di Baitul Muqaddas pergi ziarah karena di situ tempatnya para anbiya alaihissalatu wassalam. Yang penting tidak ada rudal ya, aman-aman. Kalau ada rudal jangan. Sekarang kan kalau Mekah 7 jam ya, 7 jam naik pesawat ke Jeddah ke Yerusalem Palestina. Jadi bola-balik 15. Kalau ada rudal ya bisa lebih 7 jam, jangan muncul ya. Sadaqallahu ya. Di